Pria ini bernama Andre. Andre adalah seorang direktur di perusahaan keuangan. Hari itu selesai kerja, dia pergi menjemput anaknya pulang sekolah. Ia punya 2 anak, 1 putri bernama Kalinka dan 1 putra bernama Pierre. Di sekolah, istri Andre yang bernama Dani memperkenalkan ke ayah teman sekolah Kalinka bernama Dieter. Dieter adalah dokter dan juga duda anak 1. Sebelum berpisah, Dieter bilang dia ingin sekali mengundang Kalinka main ke rumahnya sepulang sekolah besok. Tanpa curiga sedikit pun, Andre mengizinkan. Keesokan harinya, Dani mengantar Kalinka dan Pierre main ke rumah Dieter. Ketika anak-anak asik main, Dani mengobrol dengan Dieter berduaan. Dari sikapnya, Dieter terlihat menyukai Dani. Sebelum pergi, Dieter mencoba mengajak jalan, namun Dani menolak karena dia sudah bersuami. Hari Minggunya, Andre sekeluarga pergi liburan ke pegunungan. Namun di tengah jalan mobil mereka kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Kalinka luka parah hingga pingsan. Beruntung, Dieter yang kebetulan lewat langsung memeriksa, lalu membantu membawa Kalinka ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, setelah mendapat perawatan, kondisi Kalinka mulai membaik. Waktu menjenguk dengan lembut, Dieter memberi hadiah sambil bilang, kata dokter Kalinka sudah boleh pulang besok. Melihat kebaikan Dieter, Andre berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putri kesayangannya. 1 minggu berlalu semenjak kejadian kemarin, hubungan Dani dan Dieter terlihat semakin dekat. Bahkan mereka berdua diam-diam menjalin hubungan gelap. Hingga suatu malam di rumah, saat baru pulang kerja, Andre tak sengaja menemukan kaset-kaset hadiah pemberian Dieter di laci meja Dani. Di situ Andre mulai curiga, jangan-jangan istrinya selingkuh. Tak lama kemudian Dani pulang. Dengan tatapan tajam, Andre terus menghujani banyak pertanyaan tentang Dieter. Karena sudah tak sanggup lagi berbohong, Dani akhirnya mengaku kalau dia selingkuh sambil menangis. Dani meminta maaf dan memohon agar tak diceraikan. Ia hanya khilaf karena selama ini Andre terlalu sibuk kerja sampai tak pernah meluangkan waktu untuknya. Melihat tangisan Dani, Andre pun luluh dan memaafkannya. Demi menjauhkan istrinya dari Dieter, Andre lalu mengajak keluarganya pindah rumah dari Maroko ke kampung halamannya, yaitu Prancis. Besoknya di pelabuhan, waktu Andre sedang mengurus surat izin, tiba-tiba Dieter datang menyusul. Dan yang panik langsung menyuruhnya pergi sebelum ketahuan suaminya. 1 bulan berlalu semenjak tinggal di Prancis, kecurigaan di hati Andre masih belum hilang. Pagi itu, karena merasa sikap Dani aneh, ia pun diam-diam mengikutinya. Di suatu apartemen, dia melihat di daftar nama penghuni apartemen ada nama Dieter. Ternyata kecurigaan Andre benar. Sampai sekarang istrinya masih menjalin hubungan dengan Dieter. Siang hari, Andre datang ke sana lagi bersama pengacaranya. Di kamar saat melihat kedatangan Andre, Dieter dan Dani terdiam pucat. Tanpa basa-basi, pengacara langsung menuntut mereka berdua atas kasus perselingkuhan karena sudah tertangkap basah. Mereka cuma bisa pasrah mengakui kesalahan. Akibat kejadian itu, Andre dan Dani pun bercerai. Delapan tahun kemudian, kini Andre sudah punya istri baru bernama Cecil, sedangkan Dani dan Dieter juga sudah menikah, lalu pindah ke Jerman. Di hari libur sekolah, karena anak-anak ingin liburan ke rumah ibu mereka, Andre pun mengantar Kalinka dan Pierre ke bandara. Meski telah bercerai, tapi sebagai orang tua, hubungan mereka berdua masih terjalin baik. Sekarang mereka bahagia dengan pasangannya masing-masing. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan bersama Cecil, tiba-tiba Dani menelepon sambil menangis. Dani mengabarkan kalau Kalinka telah meninggal dunia. Mendengar itu, Andre shock. Di Jerman, saat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jasad Kalinka yang sudah kaku, hati Andre begitu hancur. Ia lalu ke rumah Dieter dan bertanya apa penyebab kematian putrinya. Dieter menjelaskan, kemarin Kalinka mengeluh tak bisa tidur karena kepalanya sakit. Setelah minum obat tidur, besok paginya Kalinka kejang-kejang hingga akhirnya dia berhenti bernapas. Meski Dieter sudah berusaha menyuntikkan obat, namun nyawa Kalinka tetap tak bisa diselamatkan.
Mendengar cerita itu, lagi-lagi hati Andre perih. Tapi dari cerita Dieter barusan, Andre merasa aneh, seperti masih ada yang mengganjal. Beberapa hari kemudian, selesai diotopsi, Kalinka pun dipulangkan dan dimakamkan di Prancis. Di upacara pemakaman, sambil menahan tangis, Andre mencoba menguatkan hati dan melepas kepergian putri kesayangannya itu. Setelah pemakaman di rumah, Andre mendapat kiriman laporan hasil otopsi berbahasa Jerman. Penerjemah lalu memberitahu kalau pada mayat Kalinka ditemukan adanya pembengkakan di bagian lengan kiri akibat suntikan obat. Dokter juga menemukan ada cairan berwarna putih di bagian paha dalam Kalinka. Sayangnya, dari hasil keseluruhan otopsi, tim forensik masih belum bisa menemukan penyebab pasti kematian Kalinka. Andre di situ bingung, kenapa ada cairan putih di paha dalam putrinya. Karena penasaran, dia segera pergi menemui seorang pakar. Waktu pakar membaca hasil otopsi, dengan berat hati dia berkata kemungkinan sebelum meninggal Kalinka diperkosa. Andre pun langsung berangkat ke Jerman untuk memastikan kejadian sebenarnya. Sesampainya di klinik tempat Dieter bekerja, Andre bertanya tentang cairan putih di paha anaknya. Karena malam itu tak ada pria dewasa lain selain Dieter, Andre yakin pasti Dieter telah memperkosa Kalinka. Meski Dieter membantah, tapi Andre tak percaya. Dengan penuh amarah, Andre berkata bagaimanapun caranya, dia pasti akan mengungkap kejahatan Dieter. 1 tahun kemudian, setelah berkas-berkas lengkap dan ingin membuka kembali kasus Kalinka, namun gara-gara tak punya bukti kuat kalau Kalinka diperkosa, jaksa terpaksa menolak permohonan Andre. Jaksa menganggap kematian Kalinka cuma kematian wajar yang tak perlu dibesar-besarkan. Andre pun marah-marah lalu pergi dari sana. Karena tak mau menyerah, Andre bersama penerjemah mencoba menarik perhatian publik dengan menyebar kertas tentang kematian Kalinka sambil menceritakan kejahatan Dieter. Namun, mereka berdua justru ditangkap polisi atas tuduhan fitnah. Beruntung, besok paginya pengacara berhasil membebaskan mereka. Ketika pulang ke Prancis, Andre yang masih buta hukum pergi ke perpustakaan untuk belajar ilmu hukum. Dua tahun berlalu, Andre bersama pengacara mengajukan permohonan otopsi ulang ke kantor kejaksaan Prancis. Alhamdulillah, jaksa memberi izin. Di pemakaman, Andre bersama jaksa menyaksikan langsung proses penggalian peti jenazah Kalinka. Saat tim forensik memeriksa jasad dan mencocokkan dengan hasil forensik sebelumnya, mereka menemukan ada beberapa catatan yang hilang, terutama catatan di bagian paha dalam Kalinka. Andre di situ yakin bahwa Dieter telah menghilangkan bukti forensik tersebut untuk menghapus jejak kejahatannya. 2 tahun kemudian, setelah melalui proses panjang, akhirnya jaksa berhasil mendapatkan hasil otopsi pertama dari pihak Jerman. Sayangnya, meski hasil otopsi sudah lengkap, penyebab kematian Kalinka masih belum bisa dipastikan. Jaksa menyarankan agar Andre bekerja sama dengan dokter ahli untuk melakukan penelitian mendalam. Tahun berikutnya, setelah penelitian selesai, dokter menjelaskan bahwa penyebab kematian Kalinka adalah karena ia disuntik obat hingga koma dan terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Kemungkinan besar saat dalam kondisi tidak sadar, itulah Kalinka mengalami tindakan tidak pantas. Mendengar semua penjelasan dokter ahli, kecurigaan Andre selama ini pun terbukti. 2 tahun berlalu, setelah berkas siap sidang, kasus kematian Kalinka pun digelar. Selama sidang, pengacara kedua belah pihak bergantian membela kliennya masing-masing. Hingga akhirnya, dari hasil pertimbangan dan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Dieter bersalah. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Mendengar keputusan hakim, Andre sangat lega. Untuk merayakan kabar tersebut, Andre mengadakan acara kecil di rumah orang tuanya. Di tengah acara, ayahnya menasihati bahwa sudah waktunya Andre melanjutkan hidup. Ia perlu mulai menata keluarga baru bersama Cecil. Sejak kematian Kalinka, sudah lama ayahnya tidak melihat Andre benar-benar bahagia. Keesokan harinya, ketika Andre dan Cecil sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba ia menerima telepon yang mengabarkan bahwa surat penahanan tingkat internasional terhadap Dieter ditunda akibat masalah diplomatik antara Prancis dan Jerman.
Karena Dieter merupakan warga negara Jerman, pemerintah Prancis terpaksa memulangkannya untuk diadili sesuai hukum di negara asalnya. Mendengar kabar itu, Andre merasa kecewa. 7 tahun kemudian, di kantor saat sedang bekerja, Andre mendapat telepon dari seorang jurnalis asal Jerman. Jurnalis tersebut memberitahu bahwa Dieter baru saja ditangkap karena melakukan tindakan kriminal terhadap seorang perempuan. Karena kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Kalinka, jurnalis itu mengundang Andre ke Jerman untuk wawancara. Keesokan harinya, setelah wawancara selesai, Andre menghadiri persidangan Dieter. Saat sidang berlangsung, korban menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Sama seperti Kalinka, ia juga disuntik hingga tidak sadarkan diri lalu mengalami tindakan kekerasan. Mendengar cerita itu, luka lama di hati Andre kembali terasa. Karena tidak sanggup membayangkan apa yang dialami putrinya, Andre pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Namun, meskipun kesalahan sudah terlihat jelas, hakim hanya mencabut izin praktik Dieter dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Sekali lagi, Andre merasa sangat kecewa. Setelah sidang selesai, Andre menemui Dani. Namun, saat ia membahas tentang Kalinka, Dani justru marah. Karena masih diliputi perasaan, ia terus membela suaminya. Sebelum pergi, Andre menasihati agar Dani menerima kenyataan. Cepat atau lambat, kebenaran tentang Dieter pasti akan terungkap. 2 tahun berlalu, setelah Dieter bebas dari penjara, Andre mulai menyusun rencana untuk menangkapnya. Andre yakin bahwa karena reputasi Dieter sebagai dokter di Jerman sudah buruk, ia akan pindah ke negara terdekat yaitu Austria. Andre pun bekerja sama dengan polisi Austria untuk menangkap Dieter saat melewati perbatasan. Malam harinya, sesuai prediksi, Dieter muncul di stasiun kereta Austria. Para polisi yang sedang berjaga lalu menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Esok hari, waktu Andre sedang menunggu kabar, tiba-tiba Kedutaan Besar Austria menelepon dan mengabarkan kalau kepolisian Austria tak bisa mengirim Dieter ke Prancis karena ada larangan dari pihak Jerman. Rencana Andre pun gagal. Sepulang ke rumah, Andre tetap tak mau menyerah. Dia terus menulis surat demi surat permohonan sebanyak mungkin agar pemerintah Jerman mau membantunya. Au besoin, en prenant des mesures, d'ordonner à vos ministres de requérir. Monsieur. 9 tahun kemudian, ketika Andre ingin menangkap Dieter lagi, pengacaranya yang lelah memutuskan mengundurkan diri. Andre mengunjungi satu persatu klinik untuk mencari keberadaan Dieter hingga di salah satu klinik ada dokter yang memberitahu kalau sekarang Dieter sedang dipenjara akibat kasus praktik ilegal. Dengan berat hati, Andre terpaksa harus sabar menunggu sampai Dieter bebas. Dua tahun berlalu, saat Dieter bebas terlihat Andre sudah menunggu di parkiran penjara. Diam-diam mengikutinya sampai ke rumah. Setelah tahu alamat tinggal Dieter, dengan penuh amarah dia langsung melabrak. Di hadapan Dieter, Andre bersumpah meski butuh waktu 100 tahun pun dia pasti akan tetap menjebloskan Dieter ke penjara. Selesai memberi peringatan, Andre lalu pergi meninggalkan Dieter yang ketakutan. Malamnya, karena hukum negara sudah tak bisa diandalkan lagi, Andre nekat menyewa penculik profesional untuk membawa paksa Dieter ke Prancis. Saat Dieter sedang membuang sampah, dengan sigap para penculik itu menyergap dan membawanya pergi. Sesampainya di Prancis, di pinggir danau, mereka menghajar Dieter hingga pingsan lalu menyerahkannya ke pihak kepolisian. Esok hari, walaupun menculik buronan, namun penculikan tetaplah penculikan, polisi tetap harus menghukum Andre. Dalam penjara, Andre justru terlihat senang, tak peduli apapun risikonya, yang terpenting pembunuh putrinya bisa diadili. Beruntung, tak butuh waktu lama, pengacara berhasil membebaskan Andre. Setelah bebas, gara-gara kasusnya viral, banyak wartawan sudah menunggu ingin mewawancarai Andre. Sementara di kantor kejaksaan, Dani masih terus saja berusaha membela suaminya. Tapi saat jaksa menunjukkan semua bukti dan kesaksian dari korban-korban lain selain Kalinka, bahkan ternyata selama ini Dieter juga selingkuh dengan wanita lain, Dani hanya bisa terdiam syok. Beberapa hari kemudian, suatu pagi di rumah, pengacara Andre menelepon. Pengacara mengabarkan dari hasil persidangan, hakim memutuskan akan menghukum dan memenjarakan Dieter di penjara Prancis.
Mendengar kabar barusan, Andre begitu lega. Setelah hampir 30 tahun lamanya, akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Esok pagi, Andre mengunjungi makam Kalinka. Di depan makam, sambil mengingat kenangannya bersama Kalinka, Andre berkata, "Ayah berhasil. Meski butuh waktu lama, namun kini putri kesayangannya itu sudah bisa beristirahat dengan tenang."